Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang disebutkan dalam hadis, bulan yang penuh dengan keberkahan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa yang berkah dari bulan Ramadan? Di antara yang berkah dari bulan Ramadan adalah waktu. Waktu di bulan Ramadan itu berkah. Sehingga kita bisa membaca dalam sehari itu 2 juz, 3 juz. Berapa juz Pak sehari? 2 juz ya, atau 5 juz. Targetnya. Yang kalau itu di luar bulan Ramadan, kadang-kala nggak sampai segitu kita baca. Ya, kalau di luar bulan Ramadan kita nggak sampai segitu kita baca. Kemudian sholat yang kadang kita tidak kerjakan ya, sholat malam. Tapi di bulan Ramadan kita apa? Kita mengerjakan. Jadi berkah waktu di bulan Ramadan. Kemudian berkah amalan di bulan Ramadan, di mana amalan-amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada dalil yang tegas bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ada dalil-dalil yang umum yang menjelaskan akan hal itu. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Umrah berapa jam umrah? Atau berapa hari umrah? 3 jam ya, bukan 15 hari ya, bukan ya. 9 hari itu paketnya. Umrahnya cuma 3 jam atau 2 jam atau mungkin 5 jam. Tapi kalau haji berapa hari? Haji ya dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, kurang lebih 6 hari. Tapi kalau kita mengerjakan umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya salat 1 malam suntuk. Salat tarawih berapa jam? 2 jam. 2 jam kelamaan lah ya. Sepi masjid kalau 2 jam. Ya, 7 menit. Ya, 40 menit, 45 menit. Tapi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita yang cuma mungkin 1 jam atau 2 jam, tapi dihitung seperti salat 1 malam suntuk. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya Lailatul Qadar, yang mana siapa yang beribadah tepat di malam Lailatul Qadar itu seperti dia ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Bayangkan ya, kita ibadah di Lailatul Qadar itu mungkin cuma 10 jam atau 11 jam, tapi terhitung atau bahkan lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan.
Ini menunjukkan akan keberkahan dari amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan. Belum lagi puasa yang kita kerjakan. Itu pahalanya disebutkan dalam hadis. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amali bani Adam lah. Seluruh amalan bani Adam itu untuknya. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa itu untuk Allah? Sedangkan amalan-amalan yang lainnya itu untuk Bani Adam. Kenapa Allah khususkan puasa? Disebutkan karena puasa itu adalah amalan yang bisa kita rahasiakan. Yang seandainya kita tidak kasih tahu orang, orang nggak akan tahu kalau kita sedang apa? Puasa. Kalau sholat, orang-orang pada lihat. Kalau kita sholatnya di rumah, istri kita lihat, anak kita lihat. Haji, orang-orang apa? Tahu kalau kita apa berangkat haji. Sedekah, orang-orang tahu. Tapi kalau puasa, kalau kita tidak kasih tahu, maka orang tidak tahu kalau kita sedang apa? Puasa. Makanya disebutkan ada seorang salaf yang dia puasa sunnah selama 40 tahun itu tidak ada yang tahu. Bahkan istrinya pun apa? Tidak tahu. Jadi maka Allah mengatakan illa shaum, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya disebutkan bahwa pahala puasa itu adalah pahalanya tanpa batas. Kalau amalan-amalan yang lainnya itu ada hitungannya, ya. Diganjar dengan 10 kali lipat sampai 70 kali lipat sampai 700. Ya. Tapi puasa ini pahalanya tanpa batas. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan ampunan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Karena itu siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka dia menjadi orang yang paling merugi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ragima anf man adraka Ramadan, tsumman salah falam yughfarlah." Celaka seseorang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mendapatkan pengampunan dosa itu merupakan ganjaran yang sangat besar yang menjadikan seorang itu susah hidupnya di dunia. Apalagi nanti di akhirat gara-gara apa? Dosa. Seorang selama dia masih punya dosa nggak akan masuk ke dalam apa? Surga. Nggak akan masuk ke dalam surga. Maka diampuni dosa merupakan ganjaran yang sangat besar. Dan di bulan Ramadan kita sangat berpeluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang mengerjakan salat tarawih dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian bulan Ramadan juga itu disebutkan bahwa setiap malamnya itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Di setiap malam di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Billahi utaqa minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hamba-hamba dari neraka di bulan Ramadan dan itu terjadi di setiap malamnya. Ini sekaligus membantah riwayat yang sering disampaikan bahwa bulan Ramadan itu 10 awalnya adalah rahmat, 10 keduanya adalah apa? Maghfirah, 10 ketiganya adalah itqun minan nar. Maka ini kurang tepat. Bulan Ramadan itu dari awal sampai akhirnya adalah rahmat, dari awal sampai akhirnya adalah maghfirah, dari awal sampai akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan, menjadi orang yang panen pahala di bulan Ramadan? Yang pertama adalah dia berusaha untuk membersihkan hatinya.
Ini kiat yang pertama ya, supaya kita sukses di bulan Ramadan adalah kita membersihkan hati kita. Karena itu disebutkan oleh Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullahu ta'ala, tuba liman aslaha qalbahu qabla Ramadan. Berbahagia seseorang yang dia membersihkan hatinya sebelum masuk ke bulan Ramadan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Kaifa tastakbiluna Ramadan?" Bagaimana kalian menyambut bulan Ramadan? Maka beliau mengatakan, "Maka na ahaduna yajru ala istiqbali Ramadan wa fi qalbihi dzarratu hiqdin ala akhihil muslim." Tidak ada satupun dari kami yang berani untuk menyambut bulan Ramadan sedangkan di hatinya ada sekecil zarah dari hasad, iri, dengki terhadap saudaranya sesama muslim. Jadi kiat pertama supaya kita sukses di bulan Ramadan adalah kita membersihkan hati kita. Karena hati ini kan raja bagi anggota tubuh. Yang disebutkan dalam hadis, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh." Ala wahyal qalb. Apabila hati ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan apa? Baik. Kalau hati ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan apa? Rusak. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini hidup, itu ketika kita melakukan sebuah pelanggaran atau mungkin mirip pelanggaran padahal bukan pelanggaran, hati kita ini langsung apa? Langsung ada rasanya, ya, langsung connect. Hatinya hidup tandanya. Sebagaimana disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah nyium istrinya di bulan Ramadan. Ketika dia mencium istrinya, mungkin dia ada syahwat, kemudian dia cium istrinya. Setelah dia cium istrinya, dia merasakan ini pelanggaran besar. Sehingga dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, "Ataitul yaum amran adzima." Wahai Rasul, hari ini aku melakukan perkara yang sangat besar. Lihat, kalau hati-hati seorang itu hidup, ya, dia meskipun melakukan bukan dosa, tapi ngerasa itu adalah apa? Dosa. Sehingga Umar mengatakan, "Ataitul yaum amran adzima." Aku melakukan perkara yang sangat besar. Bandingkan dengan orang-orang yang hatinya sudah mati. Tangannya bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, biasa. Bahkan nggak merasa berdosa. Kakak cekikikan, bahkan sampai berzina. Dan sampai berzina pun nggak ngerasa dosa. Bahkan saya pernah ngeliat ada seorang yang dia ditanya, "Kenapa kok nikahin istrinya yang sekarang?" "Dulu waktu pacaran saya ajak dia zina, dia mau. Dia tahu kesukaan saya. Kalau saya ajak dia apa? Mau." Bayangkan. Ngerasa zina itu bukan apa? Bukan suatu hal yang besar. Ini ketika hati sudah apa? Mati. Tapi Umar yang dicium istrinya. Tapi dia ngerasa itu adalah pelanggaran besar. Karena menciumnya saat sedang apa? Puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak salah. Kalau cuma sekedar apa? Cium saat puasa itu tidak membatalkan apa? Puasa. Ini ketika hati seorang itu apa? Hidup, ya, hati seorang itu apa? Bersih. Dan di hati kita ini banyak sekali kotoran, numpuk banyak dosa di dalam apa? Hati kita. Maka kita berusaha untuk membersihkan. Di antara yang perlu kita bersihkan adalah ria. Ini yang paling penting untuk kita bersihkan, yaitu apa? Ria. Apalagi di bulan Ramadan kita banyak mengerjakan ibadah, bahkan ibadah-ibadah yang besar. Salat tarawih yang kadang-kala kita pengennya imamnya itu 1 juz, ya. Kemudian kita baca Quran, kadangkala sehari itu 5 juz, bahkan mungkin 10 juz, ya, kita khatam dalam apa? Dalam 1 hari. Ini kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan ria, maka nggak ada artinya amalan kita itu. Karena niat itu yang mempengaruhi pahala. Sebagaimana Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Rubba amalin
sogirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang besar itu menjadi kecil gara-gara apa? Niat. Dan bisa jadi amalan yang kecil itu menjadi besar gara-gara apa? Niat. Jadi niat ini paling penting, hendaknya kita perhatikan. Bahkan ada orang yang melakukan amalan besar yang berujung kepada neraka, bahkan menjadi orang yang pertama kali dibakar di dalam neraka. Hadis yang sering kita dengar, 3 orang yang dipanggil kemudian disidang. Yang pertama siapa? Mujahid. Ditanya, untuk siapa engkau berjihad? Untuk engkau ya Allah. Engkau dusta. Engkau berjihad itu untuk supaya dikatakan sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Faqadakil, dan engkau telah mendapatkan pujian-pujian itu. Kemudian dipanggil malaikat untuk menyeret dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua siapa? Orang yang sedekah, ya dermawan. Dikatakan, untuk siapa engkau bersedekah? Untuk engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau bersedekah itu supaya dikatakan sebagai dermawan, ya. Dan pujian itu sudah engkau dapatkan, kemudian dipanggil malaikat untuk menyeret dia masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, qari, alim, ya. Ditanya, untuk siapa engkau belajar? Untuk siapa engkau membaca Al-Quran? Untuk engkau ya Allah. Dusta. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari, dan engkau telah mendapatkan pujian itu, kemudian dipanggil malaikat untuk menyeret dia masuk ke dalam neraka. Jadi niat ini hal yang sangat penting. Bahkan bisa jadi seorang ketika dia niatnya ini bukan karena Allah, dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana yang diceritakan dalam kitab Az-Zuhad. Ada seorang yang bernama Mansur bin Ammar rahimahullahu ta'ala. Dia punya teman yang tadinya pelaku maksiat. Kemudian dia taubat. Setelah itu dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Gak lama dia kehilangan temannya ini. Mana teman saya? Setelah tanya-tanya, akhirnya disampaikan bahwasanya orang itu sakit. Maka dia datang, dijenguk. Ketika dia masuk ke rumah, temannya ini sudah terbaring dalam kondisi wajahnya hitam, bibirnya tebal, artinya mukanya itu menyeramkan. Maka Mansur bin Ammar ketakutan, sehingga dia mengatakan kepada temannya, aktsir min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah olehmu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka temannya cuma bisa buka mata saja. Kemudian Mansur mengulangi lagi, coba perbanyak ucapan la ilaha illallah. Akhirnya temannya mengatakan, aku terhalangi untuk mengucapkan kalimat ini. Aku nggak bisa mengucapkan kalimat ini. Maka temannya ini Mansur mengatakan, kenapa? Bukankah kamu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya? Maka dia mengatakan, iya. Tapi itu aku lakukan karena riya. Supaya aku dikenal sebagai orang baik. Aku dikenang sebagai orang yang baik. Dan sebenarnya itu semua dusta. Aku kalau masuk ke rumah, pintu aku tutup, homer-homer kembali aku minum. Jadi dia dusta, ya. Amal salehnya itu apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia wafat dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Jadi penting yang namanya apa? Niat, ikhlas karena Allah. Kita kalau niat, meskipun amalan kita kecil, ya, atau bahkan disebutkan ada seorang yang bernama Usairim. Sahabat namanya Usairim. Pernah dengar nggak Pak? Usairim. Abu Hurairah itu sering buat teka-teki. Siapa orang yang nggak pernah sholat tapi masuk surga? Kalau orang-orang nggak tahu, maka Abu Hurairah mengatakan dia adalah Usairim dari Bani Abdul Ashhal. Nggak sholat tapi masuk apa? Surga. Kok bisa? Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin berangkat ke Uhud, dia ini belum Islam, tapi akhirnya dapat hidayah, masuk apa? Islam, dan dia ikut di barisan kaum muslimin. Ketika perang dia mati, terbunuh. Ketika dia belum meninggal, ya masih mungkin dalam kondisi sakaratul maut,
Ketika didapati Usairim, ditanya, kok ente di sini? Ente perang di barisan mana? Barisan kaum muslim. Kamu perang untuk Islam atau karena fanatik kabilah atau karena kaum? Dia mengatakan, saya sudah masuk apa? Islam. Maka dia pun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu min ahli jannah. Dia termasuk daripada penghuni surga. Ikhlas karena Allah. Bandingkan dengan satu lagi namanya Kusman. Kusman. Dia berperang dengan gagah berani. Sampai-sampai sahabat mengatakan calon penghuni surga. Dia maju, dia banyak bunuh apa? Musuh. Bahkan ada mungkin 13 dia bunuh. Sehingga para sahabat menyampaikan calon penghuni surga. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan enggak, dia di neraka. Kemudian ada sahabat yang penasaran, kok bisa dia di neraka? Ya. Akhirnya ketika dia kesakitan, ya, kemudian sebelum mati dia ditanya, kamu perang untuk siapa? Dia mengatakan, saya perang untuk kaumku. Dia bukan perang untuk apa? Bukan Islam. Akhirnya dia ambil pedangnya, kemudian dia menusukkan kepada apa? Dirinya. Dia mati dalam kondisi su'ul khatimah, yaitu bunuh diri. Jadi ini yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, kita bersihkan hati kita dari apa? Dari riya. Dari riya. Kita ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara penyakit hati yang juga hendaknya kita bersihkan adalah ujub. Ujub. Karena di bulan Ramadan ketika kita sanggup untuk menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali, ya, atau sehari itu kita bisa 3 juz, 5 juz. Kadang-kala ada perasaan dalam diri kita, ya. Perasaan apa? Perasaan hebat. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakulanna ahadukum, janganlah salah seorang dari kalian itu mengucapkan kuntu atau sumtu, aku berpuasa seharian, atau mengucapkan aku puasa, atau aku mengerjakan sholat malam. Jangan, ya. Jangan kita merasa apa? Diri kita ini hebat. Jangan kita merasa diri kita ini hebat. Karena kita nggak tahu apakah amal soleh kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak tahu amal soleh kita ini diterima atau tidak. Maka kita jangan ujub. Kalau kita bisa ibadah, maka kita syukuri. Karena itu bagian daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang hendaknya kita bersihkan dari hati kita adalah hasad. Hasad, iri dengki. Ini penyakit yang hampir semua orang itu memilikinya. Artinya terjangkiti penyakit ini. Karena sekedar kita tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu bisa dikatakan sebagai apa? Hasad. Maka kita bersihkan ya hati kita dari hasad. Karena disebutkan dalam hadis, ya, tidak akan berkumpul di hati seorang hamba yang mukmin, ya, di hati seorang hamba antara iman dan hasad. Jadi nggak akan berkumpul ya dalam hati seorang hamba antara iman dan hasad. Artinya kalau kita hasad, tandanya iman kita itu kurang. Semakin kita hasad, tandanya iman kita itu semakin apa? Semakin kurang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin malam yatahasadu. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan kalau dia tidak saling apa? Hasad. Jadi kita bersihkan hati kita dari hasad. Apalagi di bulan Ramadan, kadangkala tetangga kita yang tadinya nggak jualan gorengan jadi jualan gorengan. Kemudian gorengannya apa? Laris manis. Hasadnya, Pak, mungkin kadang kita muncul, ya. Kita juga jualan gorengan sebelum dia kita sudah jualan. Tapi begitu dia jualan dia paling apa? Laris, lebih laris dari kita. Belum jam 5 sudah tutup. Kita sampai maghrib masih penuh jualan gorengan kita. Kadang-kadang muncul apa? Muncul hasad dalam apa? Dalam diri kita. Maka kita bersihkan. Ya, bersihkan apa? Hati kita dari hasad. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang hendaknya kita bersihkan adalah dendam. Yang kita bersihkan dari hati kita adalah dendam. Hendaknya kita menjadi orang yang mudah untuk memaafkan. Karena kalau kita ini masih bermusuhan, itu khawatirnya
ibadah-ibadah kita nggak diterima oleh Allah, terutama sholat. Karena disebutkan dalam hadis, salah satu la tartafi sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan yang sholat itu tidak akan naik dari atas kepalanya meskipun hanya apa? 1 jengkal. Sholatnya nggak naik dari atas kepalanya meski apa? 1 jengkal. Di antara 3 golongan ini adalah al-akhawani mutasariman. 2 orang yang saling apa? Bermusuhan. Maka kita saling bermaafan, ya, saling bermaafan di bulan Ramadan supaya amalan yang kita kerjakan itu nggak sia-sia. Kenapa? Karena khawatirnya kalau kita ini suka melakukan kezoliman sama saudara kita, kita ibadah itu ya seolah-olah untuk dia, benar ya? Kalau kita ada zolim sama orang, seolah-olah kita ini ibadah untuk siapa? Untuk dia. Karena nanti pada hari kiamat orang itu datang minta haknya kepada kita. Ente dulu pernah gibahin saya. Ya, mana? Maka kita kasih apa? Pahala kita. Bayangkan kita ngaji sehari khatam 5 juz, puasa, sedekah banyak, sholat malam, capek-capek, lelah-lelah, tapi apa? Tapi pahala ini kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah kita apa? Sakiti dan kita zolimi. Maka kita bermaaf-maafan dan juga kita mudah untuk memaafkan. Kalau ada orang yang minta maaf sama kita dizolimi sama dia datang minta maaf, maka mudahlah untuk apa? Memaafkan. Kita belajar dari seorang yang bernama Atha bin Abi Robah. Pernah dengar nggak Atha bin Abi Robah? Siapa Atha bin Abi Robah ini? Muridnya siapa? Wallahu a'lam muridnya siapa. Tapi jelas dia ini mufti di Mekah. Mufti di Mekah. Nggak ada yang berfatwa selain apa? Atha. Tapi dia orangnya apa? Hitam. Kemudian pincang. Ya, suatu hari disebutkan ada saudagar masuk ke Masjidil Haram. Kemudian dia tidur di Masjidil Haram. Dalam keadaan tasnya ini terbuka. Dan terlihatlah kepingan-kepingan dinar. Kemudian temannya datang. Dilihat tasnya terbuka, dia takut ada orang yang nyuri. Diambillah uangnya ini. Disimpenin sama dia. Kemudian saudagar ini pun terbangun. Ketika dia bangun, dia lihat tasnya kosong. Dan cuma ada Atha di situ. Lagi sholat. Dan dia nggak kenal siapa Atha. Hitam, kemudian apa? Pincang. Didatangi. Ya aduallah, wahai musuh Allah. Kamu ngambil uang saya, sekarang kamu apa? Pura-pura sholat. Selesai sholat, Atha mengatakan, uang apa Pak? Jangan pura-pura. Kamu ngambil uang saya. Berapa? 100 dinar. Jangan pura-pura. Pura-pura sholat lagi. Ya. Kemudian Atha tanya, ada nggak orang lain yang mendengar ucapanmu? Gak ada, kata dia. Kemudian kata Atha, ayo ke rumah saya. Diajak ke rumahnya, dikasih duit 100 dinar sama Atha. Dia nggak membela diri ya, langsung dikasih. Baru orang ini pun pergi. Ketika dia ketemu sama temannya mungkin lupa ya atau nggak langsung ngasih tahu. Dia langsung cerita, alhamdulillah uang saya tadi ada yang nyuri tapi sudah kembali uang saya. Kata temannya, siapa yang nyuri? Itu ada itu orang hitam itu. Kata temannya, uangmu nggak hilang, nggak dicuri. Uangmu saya simpenin tadi saya lewat masjid, masuk masjid, lihat kamu tidur, tasmu terbuka saya amankan. Itu uangnya Atha, itu muftinya Mekah. Balikin gitu deh. Akhirnya dibalikin. Ketika dibalikin apa kata Atha? Udah, kamu saya maafkan. Bawa aja uangnya. Gak usah apa? Gak usah kau kembalikan. Ini luar biasa. Kalau kita marah-marah atau enggak Pak? Sudah marah-marah itu. Caci maki. Ya. Tapi Atha tidak. Maka demikian ya. Hendaknya kita bersihkan apa? Bersihkan hati kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yang hendaknya kita lakukan
adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang hendaknya kita baca. Yang pertama adalah kita berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doanya apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya, kita berdoa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak semua orang ya sudah dekat dengan bulan Ramadan seperti ini, kemudian apa? Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Maka kita minta terus kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena tadi sudah kita sebutkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat. Bahkan disebutkan ada 2 orang yang sama-sama masuk Islam, kemudian yang satunya lebih giat dalam ibadah dan mati syahid. Sedangkan yang satunya apa? Tidak begitu semangat dalam ibadah, tapi umurnya dipanjangkan lebih 1 tahun sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian ketika 2 orang ini mati, sudah meninggal ya, mereka ada di depan pintu surga. Ini Thalhah bin Ubaidillah yang cerita, dia berada di depan pintu surga dengan 2 orang ini. Kemudian keluarlah seorang dari surga mengatakan, manggil orang yang kedua lebih dulu masuk surga, yang kurang semangat ibadah dan tidak mati apa? Dipanggil dulu. Baru orang yang pertama yang semangat dan mati syahid masuk surganya belakangan. Thalhah pun terheran-heran. Kok bisa? Ya, mati syahid, semangat, tapi masuk surga apa? Belakangan. Akhirnya keheranan Thalhah ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, apa yang kau herankan wahai Thalhah? Bukankah dia sepanjang tahun itu sujud kepada Allah? Iya, kata Thalhah. Bukankah dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Iya, kata Thalhah. Kalau begitu, perbedaan antara mereka berdua antara langit dan bumi, yang menunjukkan akan nikmat yang sangat besar ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka sungguh-sungguh adalah meminta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Doa yang kedua yang kita minta adalah kita minta supaya kita dimudahkan untuk ibadah di bulan Ramadan. Karena ibadah itu merupakan taufik dari Allah. Kalau kita nggak diberi taufik oleh Allah, kita berat, ya, kita nggak akan bisa ibadah. Kalau cuma mengandalkan pengalaman tahun lalu itu khatam sehari 5 juz, nggak bisa. Nggak bisa kita mengandalkan pengalaman kita. Kita harus minta kepada Allah, karena ibadah itu taufik. Makanya Allah mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Disebutkan kalimat yang pertama, iyyaka na'bud, ini tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, adalah ini sarana untuk kita mencapai kepada apa? Tujuan. Jadi kalau kita ingin ibadah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk ibadah di bulan Ramadan. Apa doanya? Doanya apa? Di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa ingat kepadamu, bisa syukur kepadamu, dan membaguskan ibadahku kepadamu. Ya. Ini doanya supaya kita dimudahkan untuk ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita minta supaya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi 3 doa ya, 3 doa ini penting. Minta dipertemukan, yang kedua minta dimudahkan, yang ketiga minta supaya ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang sering kita baca, setiap pagi kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Atau 3 doa ini bisa terangkum dalam sebuah doa. Tapi bukan yang diajarkan oleh Nabi, tapi ini dipraktekkan oleh sebagian salaf. Apa doanya? Allahumma salimni
ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya sekedar sampai. Karena ada orang yang sampai ke bulan Ramadan tapi dalam kondisi apa? Sakit. Tapi kita minta supaya kita ini sampai ke bulan Ramadan sehat. Wasallim li Ramadana, dan serahkanlah Ramadan kepadaku. Artinya minta supaya dimudahkan untuk ibadah di bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah ibadah-ibadahku selama bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, persiapan kita adalah pemanasan, ya, mumpung masih di bulan Sya'ban, kita pemanasan, karena Ramadan itu ibarat perlombaan, dan perlombaan itu butuh yang namanya apa? Pemanasan. Kalau kita mau lomba lari nggak pakai pemanasan, yang ada apa? Kram, ya, cedera. Jadi butuh pemanasan. Kalau kita bangun tidur suruh angkat beban 50 kilo, berat, kuat atau enggak? Enggak kuat ya, langsung 50 kilo. Berat ya. Karena belum panas badan. Jadi kalau sudah panas, ini 3 kali, 4 kali kuat lah ya. Jadi butuh yang namanya apa? Pemanasan. Ya, butuh yang namanya pemanasan. Karena bulan Ramadan bulan perlombaan. Dan disebutkan bahwa kita pemanasannya itu diantaranya adalah dengan puasa. Supaya nanti pas masuk bulan Ramadan kita nggak kaget. Karena sudah puasa di bulan Sya'ban. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fama ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa melebihi di bulan Sya'ban. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah sering puasa, Ramadan ringan. Tapi kalau di bulan Sya'ban nggak pernah puasa, masuk Ramadan hari pertama langsung geleng-geleng kepala, berat. Ya. Kerasa apa? Kerasa beratnya. Kemudian di antara persiapan kita adalah banyak baca Al-Quran. Di bulan Sya'ban ini kita perbanyak supaya kita nanti nggak kalah dalam perlombaan di bulan apa? Ramadan. Makanya sebagian salaf, kalau nggak salah ya, Amr bin Qais juga Al-Mula'i rahimahullah, itu begitu masuk bulan Sya'ban sudah tutup toko, sudah nggak buka lagi toko, sudah memperbanyak membaca apa? Al-Quran. Makanya disebutkan bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra. Ya, bulan Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya. Kalau di bulan Sya'ban sudah terbiasa, bulan Ramadan tinggal gaspol. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya bulan Rajab bulan Hizar, bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban bulan apa? Bulan menyirami tanaman. Bulan Ramadan bulan apa? Memanen tanaman. Nah kalau Rajab nggak nanam, Sya'ban nggak nyiram, mau dipanen apa di bulan Ramadan? Benar ya Pak ya? Apa yang mau dipanen di bulan Ramadan? Kalau nggak nanam, nggak nyirami tanaman. Kalau di bulan Ramadan baru nanam, baru nyiramin, sekaligus panen, ini berat. Nggak ada tanaman itu yang bisa tumbuh dalam waktu apa? Singkat. Ya. Maka butuh proses. Tanam dulu di bulan Rajab, disirami di bulan Sya'ban, dipanen di bulan apa? Ramadan. Maka harus persiapan supaya kita ini bisa berlomba dengan saudara-saudara kita di bulan apa? Ramadan. Bukan hanya menjadi penonton, melihat orang ngaji, kita toleran, tidur, main HP, nonton. Teman-teman kita apa pada ngaji. Jadilah kita seperti seorang, kalau nggak salah namanya Syamsuddin. Dia mengatakan,
Kalau sampai kepadaku ada orang yang ibadahnya luar biasa, maka aku akan tandingi dia dan aku kalahkan dia. Jadi kalau sampai ada bulan 5 juz sehari, ditandingin sama dia. Bahkan apa? Dia berusaha untuk apa? Mengalahkan. Jadi harusnya demikian. Nah ini kalau kita mau jadi seperti Syamsuddin tapi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban nggak ada persiapan, nggak ada pemanasan, ya berat untuk kita apa? Kalahkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya supaya kita sukses di bulan Ramadan adalah kita mencari teman untuk ibadah dengan berteman sama orang-orang yang malas-malasan. Bertemanlah, berjalanlah bersama orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu masuk ke dalam surga Allah. Bukan orang yang malas-malasan. Kalau kita berteman sama orang-orang yang malas-malasan, ya ikut-ikutan. Itu sudah berapa baca hari ini? Karena satu huruf pun belum. Sama dong. Bahagia dia, alhamdulillah ada teman. Ya. Tapi kalau jalan sama orang yang hebat-hebat, antum berapa? Udah 2 juz, luar biasa. Anak aja belum, ya. Ya biasa. Jadi kalau kita teman sama orang-orang yang malas, ya kita juga akan ikut apa? Malas. Karenanya diingatkan oleh seorang, kalau nggak salah namanya Abu Tayyah. Abu Tayyah. Kalau engkau melihat ada orang yang dia malas-malasan dalam ibadah, bahkan terjerumus ke dalam maksiat, tambahkan ibadahmu, ya. Tambahkan apa? Ibadahmu. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang malas-malasan, justru apa? Kita tambahkan ibadah kita. Semakin kuat kita dalam menambah ibadah kita. Karena orang ketika melihat ada orang itu malas-malasan, dia ada berbagai model. Dia ikut-ikutan malas. Yang kedua, dia awalnya sakit ketika ngelihat temannya malas, tapi besoknya dia juga ikut-ikutan malas. Yang ketiga, dia nggak ikut-ikutan, semangat. Nah ini harusnya kita seperti itu. Jangan seperti orang yang keempat, ketika melihat ada orang yang malas-malasan, muncul ujub dalam apa? Dirinya. Karena dia semangat, sehingga muncul apa? Ujub. Tapi kita ketika melihat ada orang malas, kita semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bagaimana kita mencari temannya di bulan Ramadan, teman-teman yang baik, ya, supaya kita ikut semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang hendaknya kita waspadai atau kiat sukses di bulan Ramadan adalah kita memperhatikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan ibadah itu ada beberapa macam atau ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah ibadah qasirah. Yang kedua adalah ibadah muta'addiyah. Ibadah qasirah itu apa? Ibadah yang manfaatnya balik untuk diri kita sendiri, seperti sholat, baca Quran. Ibadah muta'addiyah itu ibadah yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain. Nah, di bulan Ramadan kita jangan hanya memperhatikan ibadah qasirah, tapi juga hendaknya kita memperhatikan ibadah muta'addiyah yang manfaatnya itu kembali kepada orang lain, terutama keluarga kita, istri kita. Nyuruh kita, bang tolong beliin garam dulu, misalkan ya. Pernah disuruh beli garam nggak? Belum ya. Misalkan disuruh sama istri, atau istri minta antar ke pasar, kita lagi ngaji, enggak lihat abang lagi ngaji. Atau ketika istri gombal-gombalin misalkan, ya, tadi misalkan ya dirayu-rayu, digombal, kita berontak, apaan sih? Ini bulan Ramadan loh ini. Boleh nggak sih nyium istri, boleh nggak? Ya. Bercumbu boleh atau tidak? Boleh bercumbu. Bahkan ada ulama yang mengatakan sunnah hukumnya, ya. Kalau mampu menahan apa? Syahwat. Kalau sampai terjerumus, ya, jima, nah ini dosa. Ada kafarahnya. Puasa apa? 2 bulan. Tapi intinya kita tetap perhatian, ya, dengan ibadah muta'addiyah. Kita lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencumbui Aisyah
Kata Aisyah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yubashiruni wa ana sha'im. Ya. Yubashiruni wa huwa sha'im. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencumbuiku dalam keadaan beliau apa? Puasa. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, didatangi sama istrinya Sofia. Nabi nggak suruh apain sih datang pulang, ya. Bagi iktikaf juga malah datang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemani Sofia ngobrol. Bahkan ketika Sofia mau pulang, diantar pulang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantar pulang. Karena jalan gelap, diantar pulang sampai apa? Rumah. Jadi jangan cuma memperhatikan apa? Ibadah qasirah, tapi kita juga memperhatikan ibadah muta'addiyah. Dan di antara ibadah yang hendaknya kita perhatikan juga adalah membaca Al-Quran. Ibadah qasirah yang hendaknya kita perhatikan adalah membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu erat kaitannya dengan Al-Quran. Jika Allah menyebutkan kata Ramadan di dalam Al-Quran itu cuma satu kali, ya, kata Ramadan disebutkan dalam Al-Quran. Dan langsung dikaitkan dengan apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi erat hubungan antara Al-Quran dengan Ramadan. Karenanya disebutkan bahwa malaikat Jibril itu setiap malam di bulan Ramadan apa? Mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetorkan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka kita berusaha di bulan Ramadan kita perhatian dengan Al-Quran lebih. Makanya sebagian ulama diantaranya Imam Malik ketika masuk bulan Ramadan kitab hadis ditutup. Dan beliau sibuk membaca apa? Sibuk membaca Al-Quran. Maka kita dapati banyak daripada ulama itu yang menghatamkan Al-Quran bahkan dalam satu hari satu kali. Khatam 30 juz. Bahkan Imam Syafi'i disebutkan berapa kali khatam? 2 kali khatam dalam sehari. Sehingga 30 hari Ramadan itu beliau khatam sebanyak 60 kali. Kira-kira bisa nggak 60 kali? Nggak bakal bisa, ya. Berat ya. Berat ya, 60 kali khatam itu apa? Berat. Sekali khatam aja apa? Berat. Apalagi 60 kali. Tapi kita berusaha sekuat tenaga kita untuk perhatian dengan Al-Quran. Kemudian di antara ibadah yang hendaknya kita perhatikan juga di bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah ini ibadah muta'addiyah. Kita perhatikan sedekah karena disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita tidak menjadi orang yang bakhil. Dan diantara sedekah yang luar biasa di bulan Ramadan adalah dengan kita memberikan makan untuk berbuka. Ya, kita berikan paket ya untuk orang-orang berbuka. Manfaat tarasa iman, siapa yang memberikan orang untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa dikurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Jadi kalau kita ngasih orang berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dia. Jadi kalau ada 10 orang, kita mendapatkan pahala puasa apa? 10, ya, tanpa mengurangi pahala puasa dia. Bayangkan kalau kita bisa berbagi ya di bulan Ramadan dengan memberikan paket untuk berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya kiat sukses kita di bulan Ramadan adalah jangan berbuat maksiat di bulan Ramadan. Jangan berbuat hal yang sia-sia di bulan Ramadan. Karena bisa jadi puasa kita itu akan gagal atau tidak diterima pahala puasa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi
illal ju'i wal atash. Bisa jadi ada orang yang puasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali apa? Lapar dan haus. Jadi dia puasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan haus saja, nggak mendapatkan pahala puasa. Dan puasa itu ibadah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini argo pahala itu jalan terus. Begitu kita melakukan maksiat, maka pahala kita berkurang, berkurang. Jadi kita waspada ya untuk melakukan maksiat-maksiat di bulan apa, di bulan Ramadan. Bahkan ada maksiat itu yang membuat batal pahala puasa, bukan batal puasa. Batal pahala puasa, bukan berkurang ya, tapi batal pahala puasa. Padahal pahala puasa tadi sudah kita sebutkan. Pahala puasa tadi apa, Pak? Pahala puasa itu tanpa batas ya. Artinya pahala puasa itu besar sekali. Tapi ketika seorang itu dia melakukan maksiat, batal pahala puasa. Di antara maksiat yang bisa membatalkan pahala puasa adalah dusta. Ini bisa membatalkan pahala apa? Puasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, malam yada qaula zur wal amala bih, falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya, dan perbuatan usil, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh terhadap apa? Tidak butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh sama dia meninggalkan makan dan minumnya. Kita waspada. Dan di antara dosa yang juga bisa menjadikan batal pahala puasa adalah ghibah. Nah ini ghibah yang paling berat ya. Kalau dusta mungkin kita bisa tahan-tahan. Tapi kalau ghibah ya, habis sholat zuhur mau goleran, ada teman datang cerita-cerita, lama-lama cerita apa? Ghibah. Benar ya? Ghibahnya berat. Kemudian menjelang buka puasa, kalau kita buka puasanya di masjid bareng-bareng ngobrol, ujung-ujungnya apa? Ujungnya ghibah. Ya, piringnya dia, gorengannya paling banyak. Ghibah atau bukan itu? Ghibah ya. Jadi kita dua-dua, dia 6 gorengannya. Kita obrolin lagi di belakang. Padahal itu kan anaknya dapat jatah tapi ditumpuk di piring apa? Bapaknya. Tapi kita sudah apa? Ngomongin apa? Ngomongin dia. Ini bahaya ya. Capek-capek, lapar-lapar, haus-haus, baca Quran dan yang lainnya, batal semua pahala apa? Pahala puasa kita. Hati-hati dengan apa? Dengan ghibah. Makanya disebutkan, tidak sumta, kalau engkau puasa, maka puasakan juga pendengaranmu, puasakan juga lisanmu, puasakan juga apa? Penglihatan, pandangan. Jadi puasakan pendengaran, puasakan penglihatan, puasakan apa? Lisan. Dan tempat paling aman sebenarnya adalah masjid. Tempat kita mengamankan puasa kita adalah apa? Masjid. Tapi kalau ke masjid bawa setan gepeng, sama aja. Sama aja. Ke masjid bawain, ya sekrul-sekrul, sia-sia juga ya. Nonton acara cek dan recheck lah, inilah. Bisa sia-sia lah ibaratnya. Kalaupun nggak batal tapi mengurangi pahala apa? Puasa kita. Kemudian yang terakhir supaya puasa kita ini sukses adalah kita menghadirkan dalam diri kita, bisa jadi ini adalah puasa saya yang terakhir. Jadi kalau kita ingin sukses, hadirkan dalam diri, bisa jadi ini puasa saya yang terakhir. Ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Kalau ini kita bisa hadirkan dalam diri kita, insya Allah puasa kita baik. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli salatan muwaddi'in." Salatlah engkau seolah-olah itu adalah salatmu yang terakhir. Kalau kita salat dan kita ngerasa ini adalah salat saya yang terakhir, insya Allah kita bisa salat dengan apa? Khusyuk. Kita bisa salat dengan baik. Begitu juga kalau kita hadirkan perasaan dalam diri kita, bisa jadi ini adalah Ramadan saya yang terakhir, maka insya Allah kita akan bisa puasa dengan apa? Baik. Tapi kalau kita ngerasa tahun depan aja lah, puasa baiknya tahun depan, ya, maka bisa jadi kita
lalai. Bahkan mungkin kita nggak puasa atau kita banyak maksiat ketika apa? Ketika di bulan Ramadan. Oke, kita hadirkan, bisa jadi ini adalah puasa saya yang terakhir. Allah taala alam. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Hmm. Itu pengertiannya apa ya? Koma Lailatul Qadar. Jadi apakah kita sholat di malam Lailatul Qadar atau memang ada sholat Lailatul Qadar? Ya, ya jadi ya memang ada tiga ya lafadz yang mirip. Man soma Ramadana yang pertama, siapa yang puasa. Yang kedua adalah man qoma Ramadana, siapa yang mengerjakan sholat tarawih. Kemudian yang ketiga man qoma Lailatul Qadri, jadi diberikan kekhususan untuk Lailatul Qadar, yaitu siapa yang menghidupkan ya, yang menghidupkan Lailatul Qadar, ya malam Lailatul Qadar ya, jadi diberikan. Bukan berarti ada sholat khusus ya, nggak ada sholat khusus Lailatul Qadar, nggak. Ya sama seperti sholat tarawih itu masuk ke dalam sholat, ibaratnya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bahkan dengan kita sholat isya sekalipun itu sudah dianggap kita menghidupkan apa? Lailatul Qadar. Seperti itu. Wallahu taala alam. Dimulai dari maghrib ya, dimulai dari masuk maghrib. Wallahu a'lam. Hmm. Hmm. Tapi terkait dengan bulan Sya'ban ya, terkait dengan nisfu Sya'ban ya, nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban lah ya. Jadi memang untuk bulan Sya'bannya itu bulan yang sebenarnya bulan yang istimewa, yang disebutkan dalam hadis
Dzaka syahrun taghfulun nasu anhu fi. Bulan yang dilalaikan. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan. Karena itu ibadah di bulan Sya'ban itu pahalanya besar. Karena dia bulan yang dilalaikan. Dan seorang ketika ibadah di waktu lalai, di waktu banyak orang lalai, pahalanya besar. Seperti sholat malam, banyak orang yang lalai, kita sholat, pahalanya apa? Besar. Begitu juga dengan di bulan Sya'ban. Dan memang bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan. Bulan diangkatnya amalan. Amalan itu kan diangkat, ada yang harian, ada yang pekanan, ya, setiap Senin, Kamis, dan ada yang tahunan. Dan yang tahunan itu adalah di bulan Sya'ban. Tapi wallahu alam kalau dikhususkan di pertengahan bulan apa? Sya'ban. Tapi yang disebutkan dalam hadis bahwasanya bulan Sya'ban itu memang bulan diangkatnya amalan. Makanya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi mengatakan wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Aku suka kalau amalanku diangkat itu aku dalam keadaan puasa. Kemudian terkait dengan nisfu Sya'ban itu diampuni dosa, itu juga ada hadisnya. Dan hadisnya ini disebutkan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali lailatan nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada hamba-hamba di pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqih, dan semua diampuni oleh Allah hamba-hambanya kecuali orang yang sedang bermusuhan. Orang yang sedang bermusuhan itu tidak diampuni. Namun terkait dengan amalan, baca ini, baca itu, maka ini Allah Ta'ala alam, ya, saya juga belum mendapatkan apa dalil-dalilnya. Tapi terkait dengan diangkatnya amalan, kemudian diampuni dosa, ini ada apa? Ada dalilnya. Tapi ritual atau amalan, ya, di pertengahan bulan Sya'ban baca inikah, baca itukah, maka ini wallahu ta'ala alam, ya, apakah ada dalil-dalil yang sahih. Tapi sepanjang ini saya belum mendapatkan apa dalil-dalilnya, ya, terkait dengan ritual amalan yang dikerjakan. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Contoh. Hmm. Iya, jadi sebenarnya minta maaf itu kan nggak ada waktunya, ya. Bukan cuma Ramadan, bukan cuma Lebaran, tapi saat kita punya salah, kita melakukan kesalahan, ya kita di situ langsung apa minta maaf. Asalnya seperti itu. Tapi berhubung momennya mau masuk bulan Ramadan juga, benar nggak kita khususkan. Tapi kalau kita mau masuk bulan Ramadan, misalkan kita lihat siapa orang-orang yang masih ada sangkut paut, misalkan kita masih ada hasad kah, atau kita zolim kah sama dia, maka kita minta maaf supaya karena kalau masih bermusuhan sholat nggak diangkat, ya. Kemudian bisa jadi kalau permusuhan kita ini kebawa sampai akhirat, kita menjadi orang yang bangkrut seperti itu. Kalau kita zolim, ya, kalau kita apa? Kalau kita yang zolim, kita jadi orang yang bangkrut karena orang-orang akan datang untuk apa? Untuk menagih haknya, sehingga kita bagi-bagikan pahala kita. Jadi kalau kita zolim, kita minta maaf. Kan kalau perlu kita sampai bawa hadiah supaya bisa dimaafkan, karena terkait dengan doa sesama hamba ini sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Iya, ziarah ziarah kubur. Hmm. Hmm. Ritual. Hmm. Ya, terkait dengan itu juga yang nggak ada ajarannya. Itu kapan aja, ya. Mungkin kita ada waktu, kita datang untuk bersih-bersihin misalkan. Karena pastinya kita senantiasa mendoakan. Karena doa kita dari jauh pun sampai ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin kita datang, tujuan kita datang ziarah kubur kan cuma dua. Yang pertama untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, yang kedua adalah untuk mengingat kematian. Jadi nggak dikhususkan hanya menjelang bulan Ramadan seperti itu. Allahu taala. Di bulan Ramadan. Hmm. Ya, Allahu a'lam, boleh-boleh saja ya. Artinya, tapi kita nggak perlu minta maaf kalau nggak punya salah. Karena kalau Lebaran kan sukanya gitu, benar nggak? Nggak punya salah tapi lahir batin ya, lahir batin kosong-kosong. Tapi kalau pulang ke Kalimantan, gitu juga kalau ziarah ke tempat teman. Ya. Lahir batin ya, saya nggak pernah hidup di sini, tapi apa? Minta maaf. Jadi kita minta maaf, tidak mengkhususkan bulan Ramadan. Cuma kita pengennya tadi sebagaimana perkataan dari seorang salaf ya, bahagia orang yang dia membersihkan hatinya ya ketika sebelum bulan Ramadan. Di antara membersihkan hati itu kan dari dendam, dari kezoliman. Jadi nggak masalah kita bersihkan. Ibnu Mas'ud ketika ditanya bagaimana engkau menyambut bulan Ramadan, dia mengatakan tidak ada seorang dari kami yang berani ketika berjumpa dengan bulan Ramadan itu masih ada sekecil zarah hasad kepada saudara sesama sesama muslim. Tidak masalah ya kita bersihkan hati kita di bulan Ramadan terus kita minta maaf, ya. Minta maaf. Apalagi kita sama dia itu ada urusan ya sama dia. Bagus ya kita minta maaf ya sama sama dia. Enggak kadang-kadang kan ada broadcast itu yang biasanya pakai sajak-sajak dulu ya. Kemudian minta maaf ya, minta maaf. Mungkin juga dikuatkan dengan riwayat. Allah alam ada riwayatnya atau tidak. Yang ada yang saya dapat tadi perkataan daripada Abdul bin Mas'ud. Jadi nggak masalah kita minta maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Allahu taala alam. Ya, iya. Nah, kalau sudah di WA ya ya jawab. Ya, iya. Nah, tapi cukup ya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.